Jatah BBM subsidi nasional yang ditetapkan di APBN Perubahan 2014 dipastikan akan jebol hingga 1,35 juta kiloliter. Hal itu terjadi setelah Pertamina menghentikan pemangkasan pasokan BBM bersubsidi yang sebelumnya dikurangi 5 hingga 21%. Berikut gambaran sisa stok BBM bersubsidi per 18 Agustus 2014. Saat ini pemakaian premium bersubsidi lebih dari 19 juta kiloliter per 18 Agustus 2014, tersisa 10 juta kiloliter. Sementara kuota tahun ini sebesar 29,57 kiloliter. Selanjutnya BBM bersubsidi jenis solar telah terpakai 10,11 juta kiloliter per 18 Agustus 2014, tersisa 5,5 juta kiloliter. Menurut Pertamina, jika tidak dibatasi maka premium subsidi akan habis pada 27 Desember, sementara solar akan habis pada 6 Desember 2014. Ya, dialog kita lanjutkan kembali. Saat ini sudah bergabung bersama kita Bang Ramadan Pohan. Bang Ramadan Pohan, ini kalau kita bicara soal pertemuan SBY dan Jokowi di Bali. Nah, Jokowi itu eksplisit mengatakan bahwa dia meminta Pak SBY untuk menaikkan BBM bersubsidi, harga BBM bersubsidi sebelum pemerintahannya berakhir. Bersediakah kira-kira? Ya, tanpa mendahului pertemuan nanti malam jam 8, saya kira yang lebih penting itu adalah transisi dari Presiden SBY kepada penggantinya. Ya, ini sebagai sebuah tradisi politik yang patut kita apresiasi dan untuk kedepannya juga demikian. Dan yang kedua, supaya ada presiden politik ataupun tradisi yang bisa kita hidupkan terus sehingga ada kesinambungan. Betul. Ya. Ini harus diapresiasi memang pertemuan ini. Tapi dalam proses transisi itu tentu kan harus ada hal-hal yang harus dikerjakan dalam proses pengalihan pemerintahan. Itulah sebabnya kalau kita lihat bahwa soal transisi ini kan kali pertama kan digaungkan oleh Pak SBY. Ya. Siapapun presiden terpilihnya beliau akan lakukan. Mestinya kan yang lalu itu sudah bisa dilakukan, tetapi Pak Prabowo Hatta mengajukan gugatan ke MK sehingga status presiden terpilih terpaksa dipending dulu sampai kemudian dibawa ke MK dan pada akhirnya sudah selesai semuanya, final dan mengikat. Nah, pada saat itulah bisa dilakukan pembicaraan ya soal transisi itu tadi. Bagus sekali saya kira, ada banyak topik di sana. Sehingga Pak Jokowi mendapatkan informasi kekinian, terkini, ataupun yang tidak akan mungkin disampaikan oleh Pak SBY kepada orang-orang lain mungkin. Nah, tetapi kepada Presiden dia harus sampaikan. Iya. Nah, inilah Pak SBY. Menurut Daniel Sparingga itu yang akan disampaikan adalah prestasi yang sudah saya kira tidak hanya soal prestasi, tetapi juga salah satunya itu. Nah, terus sementara dari Pak Jokowi sendiri mengatakan secara eksplisit untuk meminta Pak SBY menaikkan harga BBM. Baik, soal BBM itu begini, bahwa Pak SBY kalau memang BBM itu memang harus dinaikkan, ya subsidinya dikurangi, tanpa diminta pun Pak SBY akan lakukan. Tapi berdasarkan tradisi, Pak SBY itu sudah ada beberapa kali menaikkan harga BBM di era pemerintahannya, pernah juga menurunkan, pernah juga tentu saja status quo ya, dan itu tanpa diminta pun dilakukan oleh Pak SBY ya. Nah, tetapi kalau kita lihat lingkup kerja yang tinggal 25 hari ini, saya kira terasa berat sekali, hampir tidak mungkin. Karena ada satu hal di sini, bahwa menaikkan BBM itu tidak sembarangan menaikkan bagi Pak SBY, tetapi adalah kesiapan dari masyarakat, kesiapan institusi-institusi pasca kenaikan BBM itu sendiri. Nah, itu membutuhkan waktu ada 2 bulan. Yang pernah kita katakan artinya Anda ingin mengatakan bahwa menaikkan harga BBM bersubsidi saat ini tidak mungkin? Tidak memungkinkan, dari segi waktu sudah tidak memungkinkan, karena harus ada persiapan. Misalnya kompensasi untuk rakyat miskin yang terdampak dari kenaikan harga BBM itu harus dipikirkan. Nggak bisa kita naikkan, bagaimanapun kita harus sadari bersama menaikkan harga BBM ini tidak mudah, karena juga dampaknya kepada rakyat kan tinggi sekali, sehingga perlu disiapkan instrumen-instrumen
instrumen sehingga tidak terjadi ledakan kemiskinan lagi. Artinya ya kan? mungkin yang dibahas itu adalah memberikan semacam advice kepada Presiden terpilih Jokowi, langkah-langkah yang disiapkan ketika Anda mau menaikkan harga BBM. Mungkin itu yang akan disampaikan ya? Ya, saya tidak tahu, tetapi bahwa masukan-masukan tentu bisa. Ini menurut saja. Bang Ramadan Pohon tidak mungkin untuk menaikkan harga BBM saat ini. Ya, sekali lagi tadi saya sudah sampaikan sebenarnya bahwa ini kan satu niat baik dari Pak SBY sebagai presiden yang sekarang untuk memberikan kesempatan di dalam program transisi ini. Beliau bahkan yang menawarkan. Nah, inilah satu kesempatan yang sangat baik untuk membicarakan secara terbuka. Nah, sebenarnya juga apapun keputusannya nanti dengan apakah mengurangi subsidi BBM, apakah jalan keluarnya tadi yang disampaikan oleh Pak Ramadan Pohon perlu pembicaraan atau perlu persiapan, tentu ini kan sudah disiapkan. Tentu oleh tim kita juga sudah menyiapkan. Dari pemerintahan Pak SBY sendiri pasti sudah siap dengan konsekuensi-konsekuensi yang ada seperti itu, dengan menaikkan, dengan mengganti, dengan hal-hal yang tentunya tidak sampai membuat masyarakat menjadi lebih berat atau lebih terpuruk. Sebenarnya itu sudah pasti. Dan untuk itulah adanya pertemuan ini. Dan kita meyakini. Tapi apa maksud Pak Jokowi untuk meminta Pak SBY untuk menaikkan harga BBM sebelum pemerintahannya berakhir? Nah, tentunya ini kan disampaikan secara terbuka dulu supaya apa? Sudah supaya disampaikan ke masyarakat secara luas. Supaya ada apa? Pembicaraan yang lebih konkret seperti itu. Jadi artinya di dalam masa transisi, dalam peralihan ini bisa dilakukan kegiatan-kegiatan yang sangat produktif yang betul-betul memang bermanfaat untuk mempunyai ruang fiskal yang baik di dalam pembangunan ke depan. Begitu juga yang juga akibatnya kepada masyarakat itu menjadi sangat minimal. Seperti itu sebenarnya. Nah, ruang waktu ini tadi seperti sudah disampaikan Bang Ramadan, sebenarnya punya waktu. Kalau kita melihat tanggal sampai 20 Oktober ini kurang lebih hampir 2 bulan. Nah, waktu yang 2 bulan ini kan sayang kalau hanya hanya berlalu seperti itu saja. Ya, artinya Anda berharap pemerintahan saat ini itu dalam waktu 2 bulan ke depan itu sudah mempersiapkan instrumen-instrumen yang dibutuhkan untuk menaikkan harga BBM. Yang dinamakan program transisi, Mas. Sebenarnya itu. Artinya program menurut Anda sebetulnya masih sangat memungkinkan. Sangat memungkinkan. Seperti sekarang pembahasan RAPBN. Nah, ini kan sebenarnya sudah bisa dimasukkan dalam pembicaraan-pembicaraan. Ada kesempatan untuk itu ya. Baik, Bang Ramadan. Kami di DPR baru memulai pembicaraan RKAKL dan ini awal September ini baru pembicaraan lebih jauh dan itu diputuskan pada akhir September. Jadi sebenarnya ini memang satu kesempatan yang sebenarnya sangat sinergis dan yang sebenarnya sangat konkret yang masih ada kesempatan, masih ada ruang yang cukup untuk itu, Bang Ramadan. Ya, sudut pandang dari Pak Eriko ini agak berbeda ya dengan saya begitu ya. Ya sepatunya juga berbeda begitu kan. Nah, waktu yang lalu kalau kita lihat itu juga kan bahwa Pak SBY ketika menaikkan harga BBM, tekanan dari PDI Perjuangan untuk jangan-jangan kan tinggi sekali saat itu ya, bahkan walk out dari paripurna DPR RI pada saat itu ya. Nah, Pak SBY juga tidak menaikkan pada saat itu bukan karena pengaruh tekanan dari PDIP, tetapi karena melihat kesiapan dari di lapangan ya untuk distribusi BLSM misalnya, kesiapannya bagaimana, distribusi untuk siswa miskin bagaimana. Jangan sampai menaikkan harga BBM langsung terjadi ledakan kemiskinan, terjadi ledakan putus sekolah itu yang atau putus kuliah gitu, itu yang mau kita hindarkan. Sebetulnya kalau memang sejak tahun kemarin kalau saya tidak salah itu mestinya dinaikkan, mestinya sudah ada ruang yang cukup untuk membahas instrumen-instrumen supaya menjaga garis kemiskinan ini tidak tembus kan? Jadi begini, kalau saya lihat ya, tahun 2008 nggak nyampe 1 tahun sebelum pemilu ya, itu Pak SBY menaikkan hanya beberapa bulan sebelum pemilu beliau menaikkan karena orang banyak mengatakan bahwa ini jatuh ini Pak SBY citranya jatuh dan sebagainya. Beliau tidak menghitung itu gitu loh. Ya, menaikkan tapi terus kemudian langsung diturunkan. Ya, artinya bahwa psikologi rakyat ketika itu adalah katanya marah gitu. Tetapi kalau Pak SBY tidak lakukan kebijakan saat itu, dianggap bahwa keadaan menjadi lebih buruk. Nah, kalau sekarang ini saya kira ya kalaupun dinaikkan oleh Pak SBY ya kita tidak tahu gitu ya. Tetapi berdasarkan yang saya ketahui, pengalaman kami ketika untuk terjadi kenaikan harga BBM atau pengurangan subsidi, ada tahapan-tahapan yang Pak SBY selalu mengangkat variabel kesiapan rakyat miskin. Kalau misalnya dari kalangan kelas menengah ke atas, oke. Nah, ini tidak mencukupi waktunya. Artinya sejak tahun kemarin rencana untuk menaikkan harga BBM itu kan sebetulnya ada ruang waktu yang cukup
panjang sebetulnya untuk mempersiapkan itu kalau memang harga BBM ini willy-nilly, mau tidak mau harus naik. Itu kan artinya ada ruang yang cukup itu kan untuk hari membahas ini itu. kita mengatakan demikian hari ini. Tetapi di dalam hitungan Anda tidak melihat sejak tahun kemarin sebetulnya pemerintah SBY hitungan untuk menaikkan harga keuangan itu? ataupun kuota sampai bulan Desember nanti masih oke sebenarnya, ya. Dan kemudian juga Berdasarkan perhitungan, kalau dikalkulasikan Desember itu sebelum Desember berakhir kita sudah habis BBM bersubsidi. saya kira bahwa perhitungan nanti begini ya, dalam perhitungan skenario saya, teman-teman PDI Perjuangan kan sudah punyai resep nggak menaikkan harga BBM dengan buku putihnya. Nanti buku putihnya itu aja kita tunggu Oke. diimplementasikan oleh Pak Jokowi. Baik, kita akan bahas ini di segmen berikut nanti. Ya.